Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bertemu bersama saya pada acara Ngopi Bareng bersama Bang Aca. Kali ini tamu saya adalah seorang tokoh yang sudah sama-sama kita kenal. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Yusuf Barusman MBA, yang sehari-hari kita kenal sebagai Rektor Universitas Bandar Lampung. Ya pokoknya banyak banget, seabrek lah jabatan beliau ini. Tapi kali ini dia akan berbincang dengan saya dalam kapasitas beliau sebagai konseptor dan juga sekaligus pembina Kartu Petani Berjaya. Yang kita tahu bahwa program ini adalah merupakan program unggulan yang selama ini diusung oleh pasangan gubernur kita, yaitu Aina dan wakil gubernurnya. Pemirsa, kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bang Yusuf. Waalaikumsalam, Bang Aca. Masya Allah, apa kabarnya ini? Alhamdulillah. Ini di tengah begitu padat ya, kesibukan Anda sebagai rektor, ya, sebagai ketua Dewan Riset, ya. Wakil ketua kalau Wakil ketua, kemudian apa lagi tuh? KONI ya, ketua umum KONI. KONI ya. Dan sejumlah pembina baik itu di IMA, baik juga di ICMI ya. Di Basnas ya? Basnas. Banyak sekali. Jadi ya, tapi kali ini saya hadirkan ya, kita bicara tentang program Kartu Petani Berjaya, kalau Yusuf ya. Oke. Sebelum kita mulai perbincangan kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Salam Tani, Petani Berjaya. Tabi pun. Halo, saya Pendo. Tahukah kamu tentang program Kartu Petani Berjaya? Kartu Petani Berjaya adalah program unggulan Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi, beserta Wakil Gubernur Lampung, Ibu Husnunia Halim di bidang pertanian. Eits, tapi nggak harus selalu pakai kartu loh, karena program Kartu Petani Berjaya adalah sebuah terobosan baru di bidang pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan menggunakan teknologi informasi. Fokus program Kartu Petani Berjaya meliputi bidang pertanian secara luas, tidak hanya pada tanaman pangan, namun juga melingkupi tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Berbagai pihak bekerja sama dalam program Kartu Petani Berjaya untuk menjamin kepastian ketersediaan pupuk, benih, bibit, sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya, hingga kemudahan dalam mendapatkan permodalan pada pembinaan usaha tani dari awal masa tanam hingga masa panen dan setelah masa panen. Selain itu, program Kartu Petani Berjaya juga membantu para petani dalam memasarkan hasil panen. Dalam pelaksanaan program Kartu Petani Berjaya, pemerintah dan seluruh pihak terkait melaksanakan fungsinya untuk menunjang jalannya program ini dengan memberikan bantuan benih, bantuan bibit, bantuan ternak, bantuan teknologi pertanian, dan juga bantuan sosial seperti beasiswa. Jadi, program Kartu Petani Berjaya adalah program yang ditujukan untuk mengatasi semua permasalahan pertanian dengan cara bergotong royong yang melibatkan semua pihak terkait untuk meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan keuntungan usaha tani serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, Pendo mengajak seluruh petani dan teman-teman semua untuk bergabung menjadi anggota program Kartu Petani Berjaya. Ayo, segera bergabung. Paham Sakai Sambayan, Petani Berjaya. Setelah saya tonton ini Bang Yusuf ya, saya baru tahu gitu ya. Ternyata apa yang dalam persepsi saya tentang program kartu petani berjaya itu kok
nggak seperti yang tampil di sini ya. Saya kan bayangkan ini kayak kartu Indonesia Sehat, Iya, gitu iya. kayak kartu itu. Bahkan ada semacam kartu yang di situ akan bisa Iya, iya. diisi uang kan. Iya. Ternyata ini merupakan sebuah aplikasi apa ya? Ini sistem ya. Sistem. Ya. Bisa Bang Yusuf jelaskan ini? Gimana? Iya. Jadi memang ini kan program Kartu Petani Berjaya ini program yang mungkin tempo hari diinisiasi dari janji kerjanya Pak Gubernur, Pak Insinyur Haji Arinal Junaidi beserta Bu Wakub, yaitu Bu Nuni, ya toh. Cuman kan pada saat kampanye kan hanya bicara beberapa hal, khususnya menjamin ketersediaan pupuk, ya toh, bibit yang baik, pasar. Terus pertanyaannya, bagaimana kita menjamin itu, gitu loh. Tentu kan tidak serta-merta kita bisa melakukan intervensi sektoral atau bisnis real seperti itu, karena kita bicara pertanian ini sangat kompleks, Bang, sangat kompleks, ya, mulai dari hulu sampai hilir. Yang paling umum itu biasanya adalah terkait dengan ketersediaan sarana produksi. Nah, khusus pangan, ya, khususnya lagi pupuk, itu memang sangat ketat sekali aturannya, Bang. Sangat ketat sekali aturannya, khususnya pupuk-pupuk subsidi, ya. Kemudian, tapi dari sisi produksi ini ketat, begitu di market, di pasar, dilepas, gitu loh. Sehingga muncul lagi persoalan baru lagi, produksi sudah bagus, harga turun, gitu loh. Ya toh? Belum lagi kita bicara produksi dan produktivitasnya. Ini kalau udah bicara produksi produktivitas, di situ bicaranya teknologi budidaya, ya. Yang mungkin teknologi budidaya ini kalau kita kembalikan kepada petani, ya, itu kaitannya lagi kesediaan mereka untuk punya mindset bisnis komersil. Nah, ini yang menjadi masalah. Masalah ya. Selama ini kan mereka nggak kepikiran situ ya. Nggak kepikiran seperti itu. Bukan nggak kepikiran, tidak pernah ada yang tahu kalau petani itu apakah untung atau rugi. Mereka kerja, dari tahun ke tahun, turun temurun, itulah kerjaannya mereka. Betul. Kita tanya juga misalnya perbankan, tahu nggak kamu kalau petani itu untung atau rugi? Nggak ada yang tahu, dan nggak pernah ada yang punya catatannya bahwa mereka untung atau rugi. Padahal ujung dari semua program itu adalah kesejahteraan petani. Nah, makanya saya bilang kalau kita bicara kesejahteraan kan harus jelas ukurannya dong. Apa ukurannya? Ukurannya yang paling gampang ya ukuran ekonomi, yaitu keuntungan usaha tani. Yang apa dia mengeluarkan biaya, kan? Berapa hasilnya dikurangin. Itu yang paling gampang dan paling nampak. Tapi yang nampak sekarang ini kan petani itu hanya menghitung, ya, dari sisi berapa ya dia keluarkan untuk bibit, untuk pupuk. Dia nggak ngitung ini biaya tenaga kerja yang dia lakukan. Itu kan menjadi masalah kan, gitu. Iya. Masalahnya itu satu masalah. Yang kedua masalah komitmen komersil, komitmen bisnis. Jadi kalau kita bicara bisnis kan harus bicara pertama kalau kita memproduksi dengan satu kondisi rekomendasi teknologi tertentu, di situ ada inputnya butuh sekian dan sebagainya, sampai kita targetkan satu target produksi. Misalnya saya mau targetkan 1 hektar sawah saya target 7 ton per hektar, atau yang paling ideal sih 10 ton, per hektar, walaupun sampai sekarang belum bisa. Nah, sekarang untuk mencapai itu kan dibutuhkan berbagai macam masukan nih, sumber daya. Ya, muncul rekomendasi teknologi. Padahal di sisi lain mereka harus siapkan modal. Nah, modal ini kan karena dia tidak bisnis, itu tadi kalau lagi ada sunatan anaknya pakai modalnya, atau dia lagi butuh yang lain pakai modalnya. Jadi kalau ternyata di rekomendasi teknologi butuhnya misalnya 100 kilo pupuk dia mau 50 kilo aja. Dengan program ini tidak bisa lagi begitu, harus karena harus mengejar target tadi kan. Komitmennya di situ. Nah, itu sehingga sampai sekarang agak sulit kita memprediksi ya berapa sih sebenarnya sebaiknya
total produksi dari pertanian ini, gitu loh, komoditi pertanian. Kemudian belum kita bicara sisi keuntungan nih, belum. Baru bisa produksi saja. Nah, baru kita bicara bagaimana supaya petani ini untung. Jadi goalnya itu bagi petani ya dia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Pertama adalah mendapatkan hasil produksi yang baik, yang lebih baik dengan kualitas yang baik, ya, optimal. Artinya optimal ini dari dia harus patuh pada rekomendasi teknologi yang disampaikan. Yang kedua ujungnya adalah tentu keuntungan usaha tani yang kalau selama ini kan tidak pernah bisa diprediksi. Dia menanam itu apakah nanti untung atau tidak. Sebenarnya kalau logika bisnis, Bang Aceh kan bisnis nih. Kalau satu prediksi bisnis itu nggak nguntungin, ngapain lagi kerja? Iya, terusin. Nah, ini kan nggak pernah begitu. Sehingga kalau kita lihat ada ukuran yang paling sering dipakai di dalam pertanian namanya nilai tukar petani. Nilai tukar petani kita itu mencerminkan berapa sih yang dia terima dibandingkan berapa sih dia yang keluarkan. Nilai tukar petani. Nilai tukar petani. Apa ini? NTP. NTP ya. NTP ini mencerminkan tingkat profitability, keuntungan satu usaha tani. Gitu. Kalau kita pelajari, ya itu 70 tahun lebih kita merdeka, memang nggak pernah bergerak yang signifikan. Angkanya paling 1,2, 1,1, bahkan sekarang di bawah 1. Artinya setiap dia berusaha tani dia rugi. Dia minimal 1 ya. 1 itu break even. Break even ya. Dari setelah perusahaan break even ya. Iya. Sekarang malah justru di bawah 1. Sekarang di bawah, dan seumur-umur yang bergeraknya antara 1 di bawah 1, 1 di bawah 1. Padahal harusnya kalau bicara bisnis paling tidak kita bicara 1,3, 1,5. Iya. Ada keuntungan di situ. Keuntungan di situ. Kalau cuma 1 aja ngapain dia kerja? Apalagi dia rugi. Itu yang terjadi. Dan sekarang kondisinya kan kita sebenarnya kalau rugi itu Bang Yusuf ya. Saya rasa kalau saya dari hitungan bisnis saya ya, saya begini. Petani itu kan bekerja dengan istrinya, dengan menggarap lahan, itu selama misalnya setelah 6 bulan, itu dapat duit dia 6 juta itu. Ya kan? Bagi dia udah dapat duit. Tapi kalau kita hitung, ya kan? Dengan dia bekerja 6 bulan. Dari pagi sampai sore, bagi 2. Berarti pasti 3 juta. 3 juta 6 bulan berarti kan 500. Coba berapa? Pertanyaannya kan kok bisa hidup? Tapi dia bisa hidup. Dan itu sering saya temui di lapangan, usaha tani, kok Bapak bisa hidup? Saya punya kerjaan lain, Pak. Saya punya kerjaan lain. Saya bisa nukang, mungkin jadi buruh, mungkin juga saya punya bengkel dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita mungkin pertanyakan komitmen di usaha taninya. Tidak fokus. Kenapa? Karena skala ekonomi kecil. Kenapa skala ekonomi? Lahannya kecil. Lahan 0,3 hektar, lahan 0,2 hektar. Jarang sekali padi itu bisa 1 hektar. Padahal kita bicara pertanian, bicara usaha kan bicara skala ekonomi. Yang nanti menentukan efisiensi. Gitu. Idealnya memang harusnya minimal berapa kalau menurut perhitungan Bang Yusuf? Ya paling tidak kalau padi itu sekitar 2 hektaran. 2 hektar ya. 2 hektaran. Bahkan harusnya bisa lebih tinggi ya. Cuma memang ini kan sejarahnya panjang. Dulu kakek neneknya punya tanah, turun bagi lagi, bagi lagi. Makin lama makin gede. Nikahin anak, potong lagi. Mau sekolah. Jadi tidak pada pengembangan. Belum lagi alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan untuk pemukiman, untuk industri dan sebagainya. Dan sebenarnya undang-undangnya sudah ada, perdanya sudah ada, khusus untuk tanaman pangan. Itu tidak boleh dialih fungsikan ke yang lain. Tapi nyatanya itu tidak bisa ditegakkan, Bang. Padahal pangan ini kan bicara ketahanan nasional kita nih. Saya ingin kembali tentang tadi saya lihat tadi kan itu ternyata kan ada aplikasi ya. Jadi cara kerjanya bagaimana? Petani masuk pada aplikasi itu ya? Aplikasi ini kan
penunjang ya, penunjang yang mungkin memang sangat dominan mewarnai sistem ini berjalan. Karena kalau tanpa aplikasi ini agak kesulitan kita melakukan itu secara manual gitu loh. Ya toh? Jadi aplikasi ini merangkai semua kepentingan ya stakeholder yang ada di pertanian. Bukan cuma petani di situ. Di situ ada perbankan. Di situ ada pabrik pupuk, ada distributor pupuk, ada supplier bibit, benih, ya alat-alat teknologi pertanian. Belum lagi kita bicara apa namanya penyuluh mungkin, ada juga ahli-ahli yang terlibat. Belum lagi pemerintah. Kita juga libatkan di situ ada marketnya, pasar ya. Pasar itu pembeli-pembeli mulai dari off taker sampai pada pembeli besarnya itu terlibat semua. Dan itu kita rangkai. Nah, rangkai ini tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa bantuan teknologi informasi gitu. Nah, cara kerjanya bagaimana? Pertama, kita bicarakan pertama produksi dan produktivitas dulu nih. Ya. Saya kata tadi ukuran yang paling gampang kita lihat adalah keuntungan. Makanya di awal petani itu kita mintakan membuat namanya rencana usaha tani. Nah, kalau petani membuat rencana usaha tani kan ribet lagi mereka. Nah, ini dengan bantuan teknologi ya toh, yang kita pakai artificial intelligence, kecerdasan buatan, di situ ada rekomendasi teknologinya. Untuk lahan ini kamu butuh pupuk sekian untuk mencapai target produksi sekian. Gitu. Nah, mereka lihat nih nanti, ya toh, kebutuhan sampai masa tanamnya kapan dia harus tanam, kapan dia harus mupuk, kapan airnya masuk dan seterusnya di jadwal tanam itu, ya toh, keluar ujungnya butuh modal berapa. Nah, butuh modal ini dia harus setujui, ya toh, bisa atas modal swadaya atau juga dari pemodal dalam hal ini mungkin perbankan lewat KUR dan sebagainya. Tapi kita juga kasih alternatif yang lain dari lembaga-lembaga keuangan mikro di desa-desa gitu loh untuk itu. Ya. Itu baru bicara rencana usaha taninya. Kemudian baru dia melaksanakan kegiatan usaha tani ini dengan didampingi nanti penyuluh dan ahli. Melalui aplikasi itu juga? Iya, aplikasi itu mereka merecord nih. Iya. Supaya kita tahu, karena proses sistem ini sistem yang belajar terus-menerus. Dia makin hari makin pintar dia. Karena kita belum tahu apakah rekomendasi awal kita ini nanti yang terbaik atau bukan. Ya toh? Nanti akan kita analisis terus ya seiring dengan waktu sehingga nanti kita makin pintar. Makin pintar artinya rekomendasi yang keluar tuh makin bagus. Itu makin bagus. Itu dari sisi petani. Kemudian begitu dia nanti panen pun sudah terkoneksi. Ini kita ini bermasalahkan adalah pasar yang tidak efisien. Ya, betul. Tidak efisien itu kenapa? Karena tidak saling tahu. Gitu loh. Petani tidak tahu mau jual kemana yang harganya lebih baik dari yang ada. Pembeli juga demikian juga nggak tahu mau beli di mana yang kualitasnya sesuai yang dia inginkan. Sehingga kita buka semacam proses lelang. Jadi dengan aplikasi ini petani tahu ya, ke sana lebih harga sekian. Ada ini, ada pilihan-pilihan. Ada pilihan-pilihan. Kita memberikan pilihan-pilihan. Yaitu pembeli dapat pilihan, petani dapat pilihan. Disitulah mereka. Dan ini juga mungkin tidak serta-merta akan langsung berjalan. Dia pakai proses belajar juga, gitu loh. Nanti akan kelihatan mana yang paling efisien marketnya, gitu loh. Nah, ini. Nah, untuk pemerintah juga tahu nanti 1 tahun ini berapa sih target produksi hasilnya ya? Iya, betul. Lebih pasti. Di mana aja posisinya? Di mana saja posisinya? Pada bulan apa ini? Yang kalau ternyata ini kan siklus selalu pada saat panen harga turun. Betul. Nah, berarti kan kita bisa susun itu nanti jadwal tanamnya supaya tidak bersamaan. Diatur lah ya. Stabil dia. Gitu loh, harganya stabil. Gitu. Belum lagi kita berarti bicara tentang bagaimana cara memanen dan memproduksi juga banyak masalah juga kan itu kan. Kalau nggak diatur tadi kan. Tapi kalau diatur bisa jadi gampang. Betul. Gitu loh. Jadi semua pihak bisa ambil bagian sesuai dengan perannya masing-masing gitu loh. Apalagi karena ini kan adalah sesuatu yang memang tidak tahan lama kan ya. Yang kalau disimpan bisa butuh waktu sedikit. Kalau diatur demikian kan bisa. Jadi
salah satu kelemahan yang ada di pertanian ini, produknya, komoditi itu namanya perishable. Perishable itu dia tidak tahan lama. Sehingga pada saat panen bersamaan besar, mereka harus segera menjual itu. Sehingga bargaining positionnya petani pasti jatuh. Dahanya menjual cepat, ya kan? Dijual dengan cepat dan harga yang murah. Oke, kita lanjutkan lagi. Pemirsa, kita rehat sejenak.